Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasrifan Mahjarunisa. Saya seorang mahasiswa PPG tahap kedua di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu tentang desain logo. Nah, di sini cakupan materinya di antara lain pengertian logo, jenis logo, fungsi logo, dan kriteria logo yang efektif. Langsung saja, di sini pengertian logo. Secara etimologis, kata logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti akal budi, pikiran, kata, pembicaraan. Logo adalah penyingkatan dari istilah logotype, yaitu sebuah istilah yang muncul pada tahun 1810 sampai 1840. Dalam hal ini, logotype memiliki arti suatu tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau mekanisme jenis huruf tertentu. Jadi, pada awalnya logotype hanya ini menggunakan elemen tulisan saja. Pada perkembangannya, pembuatan logo semakin kreatif dengan menggunakan berbagai elemen, baik itu tulisan, gambar, ilustrasi, sketsa, dan lain-lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian logo adalah suatu gambar, sketsa, atau tulisan yang memiliki arti tertentu dan dapat mewakili identitas visual suatu entitas, baik itu organisasi, perusahaan, lembaga, negara, daerah, maupun produk. Dan pada umumnya, sebuah logo memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep, di mana tujuannya untuk menciptakan sifat yang berdiri sendiri. Selain itu, setiap logo yang harus memiliki ciri khas tertentu yang membedakan suatu dengan logo lainnya. Sebuah logo dapat diambil artinya dari suatu kualitas yang disimbolkan, misalnya melalui pendekatan budaya, perusahaan, penempatan posisi historis, atau aspirasi sebuah perusahaan. Jadi intinya logo adalah sebuah instrumen harga diri di mana nilai-nilai yang dapat mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya. Dan juga logo dapat membuat masyarakat mengenal dan mengingat suatu entitas tanpa harus membaca deskripsi atau penjelasan ataupun mengenai entitas tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis logo. Jadi logo ini mempunyai berbagai macam jenis, seperti lettermark, wordmark, pictorial mark, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan juga logo lambang ataupun lambang. Nah, yang pertama itu lettermark. Jadi pengertian logo lettermark atau logo monogram adalah suatu jenis logo yang menggambarkan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Di sini misalnya ada 3 contoh. JNE, yang pertama itu JNE, di sana itu mempunyai arti atau singkatan dari jalur Nugraha Eka Kurir. Jadi JNE ini atau berjenis logo lettermark karena mempunyai nama dari singkatan perusahaannya. Terus contoh yang kedua ini adalah KAI, di mana KAI ini mempunyai kepanjangan dari Kereta Api Indonesia. Sedangkan IBM di sini termasuk logo lettermark juga. Nah, jenis logo selanjutnya yaitu logo wordmark. Pengertian logo wordmark hampir menyerupai jenis logo lettermark, yaitu dengan hanya menggunakan huruf saja untuk melambangkan suatu perusahaan. Bedanya wordmark menggunakan seluruh nama brand atau perusahaan tanpa disingkat. Nah, di sini kalau logo wordmark ini dia menuliskan semua nama atau letter dari nama perusahaannya di dalam logonya. Misalnya di sini ada contoh yang familiar dalam kehidupan sehari-hari adalah Google. Lalu ada Sharp, terus ada Logitech, terus ada Oracle. Mungkin kalau seseorang yang IT sudah tahu Oracle itu sebuah perusahaan apa.
Nah, jadi logo wordmark ini menuliskan semua kata ataupun nama dari sebuah perusahaan ke dalam logonya. Lalu jenis logo selanjutnya adalah pictorial mark. Jadi pengertian logo pictorial mark atau simbol adalah suatu logo yang memanfaatkan ikon yang dihiasi dengan grafis tertentu untuk menggambarkan suatu brand. Jadi di sini ada berbagai macam contoh logo pictorial mark, dan perbedaan dari jenis-jenis logo yang pada sebelumnya ada di sini tidak ada sebuah nama atau singkatan dari sebuah perusahaan. Misalnya yang pertama itu ada Twitter, di mana logo dari sebuah Twitter adalah warna burung berwarna biru. Terus juga ada sebuah perusahaan Shell. Di sini Shell ini adalah sebuah perusahaan minyak dan gas. Jadi mempunyai logo seperti kerang yang berwarna kuning. Terus ada logo Apple. Jadi Apple ini mempunyai logo sebuah apel yang di sebelah kanannya itu mempunyai bekas gigitan, mungkin seperti itu ya. Terus ada Nike, terus juga ada McDonald, ada di sini Domino, Starbucks dan yang lain-lain. Jadi di sini itu logo pictorial mark mempunyai sebuah simbol tertentu yang membuat sebuah perusahaan itu unik ataupun berbeda dari yang lainnya. Terus dari logo abstrak, pengertian logo abstrak sebenarnya hampir sama dengan pictorial mark karena masih memanfaatkan suatu grafis tertentu. Bedanya jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak. Jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu mewakili suatu bisnis secara menyeluruh dalam suatu gambar. Misalnya di sini hal yang familiar ataupun logo yang paling familiar di mata kita adalah sebuah perusahaan Pertamina. Di sini Pertamina itu dia sebuah perusahaan minyak dan gas, dan dia itu mempunyai logo yang abstrak. Nah, selain itu di sana ada logo Pepsi dan di bawahnya itu ada logo Adidas. Jadi di sini itu contoh-contoh dari logo abstrak. Logo abstrak ini dia mempunyai logo yang mempunyai sebuah grafis yang acak daripada jenis logo-logo yang lainnya, seperti itu. Lalu di sini ada logo maskot. Jadi logo maskot ini ada suatu jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand atau perusahaan. Nah, di sini mungkin ada logo dari KFC. Ya, di sana ada sebuah maskot yaitu Colonel Sanders, di mana Colonel Sanders ini adalah sebuah pencipta ataupun yang memulai dari brand franchise KFC ini sendiri gitu. Lalu di sana ada logo Android, di mana di sana terdapat sebuah maskot yang dimasukkan ke dalam logo tersebut. Lalu di sana juga ada Lacoste, Green Giant, Quakers dan yang lain-lain. Jadi di sini itu untuk logo dari sebuah maskot adalah menempatkan atau menyisipkan sebuah maskot tersebut ke dalam sebuah logo. Lalu di sini ada juga logo kombinasi. Logo kombinasi ada suatu jenis logo yang mengkombinasikan jenis logo lettermark atau wordmark dengan jenis logo abstrak, maskot atau simbol. Nah, di sana juga di sini contohnya itu ada Bluetooth. Jadi Bluetooth ini dia mempunyai tulisan Bluetooth-nya dan ada sebuah logonya di samping kiri. Terus juga NBC ada sebuah perusahaan, Airbnb, terus ada Puma, di sana ada Microsoft juga. Nah, jadi logo kombinasi itu menggabungkan kedua jenis logo, yaitu logo lettermark atau wordmark dengan logo abstrak, maskot atau simbol.
Terus di sini yang terakhir adalah logo lambang. Dan jadi suatu jenis logo yang di dalamnya terdapat huruf dan ditempatkan dalam suatu ikon atau simbol, rencana, segel, serta menjadi inti dari adanya lambang tersebut. Nah, di sini contohnya ada Lamborghini, ASEAN, UPS, terus ada logo klub bola Manchester United, ada Tuturi Handarani, terus juga ada Polri, PSSI, dan yang terakhir itu saya kurang familiar. Nah, jadi logo lambang ini di dalam terdapat sebuah huruf dan ditempatkan dalam suatu ikon atau simbol, lencana ataupun segel, serta menjadi inti dari adanya lambang tersebut. Nah, mungkin itu jenis-jenis dari logo tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logo. Jadi di sini fungsi logo itu sebagai branding. Jadi branding itu bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi branding ini digunakan untuk sebuah perusahaan yang menandai sebuah produknya itu nantinya bisa dipasarkan ke masyarakat seperti itu. Terus juga di sana ada memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Jadi fungsi logo itu memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan penggandaan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand. Terus fungsi logo lainnya adalah memberikan motivasi. Jadi memberikan motivasi ini contohnya itu suatu desain produk pada sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Itu jadi motivasi itu memberi sebuah brand itu dia memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Itu juga bisa memberikan motivasi kepada masyarakat tentang sebuah logo. Lalu di sana ada mengutarakan emosi. Jadi mengutarakan emosi ini contohnya suatu logo yang dapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang kepada ibu pada anaknya. Jadi mengutarakan emosi itu dari sebuah logo bisa menjelaskan sebuah aksi yang dapat mengutarakan emosi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi logo, presentasi, dan promosi. Jadi logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Nah, untuk bahasan selanjutnya dalam pembuatan logo lebih mempunyai saran untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu sederhana. Logo diciptakan untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat. Untuk itu disarankan untuk membuat logo yang sederhana agar lebih mudah dikenali dan juga diingat oleh masyarakat. Jadi sebuah logo yang baik itu belum tentu sebuah logo yang mempunyai variasi yang banyak gitu. Jadi logo sederhana mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat atau lebih mudah dimengerti ataupun ditangkap oleh masyarakat. Jadi lebih baik membuat logo itu sebuah sederhana. Terus ada poin yang selanjutnya unik. Sederhana tidak cukup, logo juga harus mempunyai ciri khas yang unik dan berbeda dengan logo lainnya, terutama logo yang dimiliki oleh kompetitor. Jadi sebuah logo itu harus unik, jadi berbeda dengan logo-logo yang lainnya untuk menandakan bahwa sebuah perusahaan itu mempunyai brand tersebut. Terus poin yang ketiga itu mudah diingat. Logo yang mampu memenuhi kriteria sederhana dan unik tentu saja akan lebih mudah teringat di masyarakat. Hal ini akan membuat proses pemasaran serta meningkatkan penjualan secara tidak langsung. Jadi sebuah logo itu mudah diingat karena dia itu unik dan sederhana. Sehingga misalnya kalau ada sebuah produk dipasarkan, masyarakat bisa langsung mengerti produk ini itu dari perusahaan mana.
Itu adalah penjelasan dari mudah diingat. Lalu selanjutnya adalah serbaguna. Suatu logo yang harus bisa ditetapkan ke berbagai media visual seperti faktur, stempel, akrilik, dan lain-lain. Artinya, sebuah logo harus bisa serbaguna dan harus ditempatkan pada berbagai kondisi tanpa harus kehilangan bentuk aslinya. Terus ada poin sesuai. Suatu logo juga harus mampu menggambarkan apa yang mampu ditawarkan oleh suatu entitas serta nilai dari entitas tersebut di mata masyarakat. Contohnya brand Asus tidak menggunakan gambar laptop pada logonya, tapi masyarakat bisa tahu bahwa brand tersebut adalah salah satu brand laptop terbaik. Terus juga poin yang terakhir adalah tahan lama. Logo yang mampu tahan lama adalah logo yang bisa tetap sesuai dengan suatu brand dari waktu ke waktu. Contohnya adalah logo KFC yang tidak berubah sejak didirikan hingga saat ini. Perubahan logo memang memungkinkan, tapi hal tersebut akan memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Selain itu, adanya perubahan logo akan membuat masyarakat bingung dan berpotensi kehilangan pelanggannya. Mungkin ini apa yang saya bisa jelaskan tentang sebuah logo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.